Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Bapak dalam materi Al-Qur'an. Ini pada hari Kamis tanggal 18 November 2020. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar cara menyambung huruf mulai alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho. Nah, sekarang kita akan sin, shin sudah juga. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu cara menyambungkan huruf ain dan huruf ghain serta perbedaan antara huruf ain dengan huruf ha, huruf go dengan huruf ho jika ada di tengah kata atau huruf nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Baik, dipersiapkan buku tartilinya yaitu jilid 2. Tartilnya jilid 2 halaman 8. Silakan dibuka. Baik, mari kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ain dan huruf ghain, ya. Huruf ain dan huruf ghain itu seperti biasa, ada yang namanya di depan, ada yang namanya di tengah, dan ada yang namanya di akhir. Dalam penyambungan huruf hijaiyah pasti ada yang namanya di depan, di tengah, dan di akhir. Seperti huruf yang sebelumnya, huruf ain maupun huruf ghain itu mempunyai 2 bagian. Ada yang namanya itu di atasnya itu kepala huruf, lalu yang di bawah bernama ya badan atau badan huruf, ya, badan dari huruf tersebut. Kenapa kok harus dibagi antara kepala sama badan? Supaya lebih mudah. Baik, sekarang huruf ain atau huruf ghain jika dia ditulis di depan, ya, ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Jika dia ditulis di depan, maka yang diambil hanya kepalanya saja. Bagaimana penulisannya? Penulisannya jadi seperti ini. Nah, penulisan huruf ain jika di depan, maka dia seperti ini. Yang diambil apa? Kepala dari huruf ain. Lalu untuk huruf ghain gimana, Pak? Sama. Huruf ghain dia disambungkan jika di depan, maka hanya diambil kepala huruf. Bedanya adalah ain tidak mempunyai titik, sedangkan huruf ghain ada titiknya. Tuh, ain dan ghain. Sekarang kalau ain dan ghain dengan ha dan ho di depan jelas berbeda, ya. Kalau ha itu seperti ini. Ini huruf ain. Nah, ini huruf ghain. Sedangkan sekarang huruf ha di depan bagaimana? Kemarin kita sudah pelajari, ya. Ha di depan itu kepalanya seperti ini. Sedangkan ho sama, hanya bedanya ho ada titiknya. Nah, sekarang di tengah
Huruf ain, perhatikan huruf ain seperti angka 3 yang dibalik. Kalau di tengah penulisannya berbeda. Dia tidak diambil kepalanya, tapi bukan seperti ini. Nah, ini yang ingin Bapak jelaskan perbedaan antara ain sama ha, ghain sama kha. Kalau di tengah lebih kecil. Besar sedikit. Nah, baru kelihatan. Nah, ini huruf ain di tengah. Kalau huruf ghain nah, ini huruf ghain di tengah. Sekarang huruf ha. Ini ain, ini ghain. Sekarang ha. Apa bedanya? Ya, huruf ha di tengah. Ini huruf kha. Perbedaannya adalah kepala huruf ain dan huruf ghain jika di tengah lebih pendek dan lebih gemuk. Lebih pendek dan lebih gemuk. Kalau huruf H itu kepalanya biasanya dominan atau hanya lurus atau dia sedikit ke atas dan dia kurus. Hanya ke atas dan dia kurus. Baik. H dan kho. Sekarang di akhir, nah huruf ain di akhir dia berubah, bentuknya tidak seperti ini. Tetapi huruf ain di akhir dia menjadi seperti ini. Biasanya kepalanya lebih gemuk dan lebih pendek. Lalu huruf ghain di akhir tuh, sedangkan huruf h dan kha, ini h di akhir, sedangkan kha huruf ain berubah bentuk dari seperti ini menjadi seperti ini. Nah, biasanya ini lebih gemuk, lebih berisi. Huruf ain, ya. Oke, bisa dibuka Tartili halaman 8. Tartili jilid 2 halaman 8. Perhatikan huruf yang berwarna merah itu adalah huruf ain atau huruf ghain. Ya, Tartili halaman 8 jilid 2 yang berwarna merah adalah huruf ain atau huruf ghain. Baik. Ya, setelah tadi Bapak jelaskan seperti ini, Pak, ini maksudnya gimana ya? Masih agak bingung. Baik. Nih, perhatikan Tartili jilid 2 halaman 8 ya. Ada huruf yang berwarna merah, huruf ain, ain, ain. Ain di depan, bentuknya lihat. Ini ain di depan. Lalu ada huruf
ain di tengah, ain di depan, ain di tengah yang berwarna merah di tengah. Nah, ini ain atau ghain sama, perbedaannya hanya di titik. Lalu ain di akhir, ya. Ain di akhir, ya. Ain atau ghain di akhir. Nah, ini juga di mana dia ditulis di awal, huruf ain dan ghain ditulis di awal, huruf ain dan ghain ditulis di tengah. Pak, ini kok yang sebelum terakhir beda sendiri? Karena hurufnya tidak disambung dengan huruf sebelumnya, maka penulisannya sama seperti ain atau ghain di depan. Huruf za tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi huruf za tidak bisa disambung dengan huruf ain, ya. Lalu ini adalah huruf ain dan ghain di akhir. Pak, kenapa ini kok bentuknya sama, tidak berubah, masih seperti ini? Nah, baik, Bapak jelaskan sedikit. Huruf ain ditulis di akhir, ya, dia tetap seperti ini, atau ghain di akhir, dia tetap seperti ini apabila huruf sebelumnya tidak disambung dengan huruf ain, maka tetap ditulis seperti ini. Ada huruf-huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, itu huruf alif, huruf wawu, huruf dal, huruf dal, ro, dan zai. Ada 6. Alif, wawu, dal, zal, ro, dan zai. Perhatikan, sebelumnya huruf dal, ya, sebelumnya huruf dal, soda, maka a-nya terpisah. Jika dipisah, tulisannya kembali ke bentuk semula, tidak seperti ini, tapi seperti ini. Nah, sekarang perhatikan halaman 9. Perbedaan huruf ain, ghain, dan ha dan kha. Nah, perhatikan halaman 9. Yang atas naasa, ya, naasa. Ain letaknya ada di tengah. Ketika dia letaknya ada di tengah, maka penulisannya seperti ini. Nah, sama seperti ini, ain. Sedangkan huruf H, dia kepalanya seperti ini. Nah, lihat. Perbedaan bentuk kepalanya, yang ain lebih pendek dan lebih berisi, lebih gemuk, lebih padat. Sedangkan H dia lebih identik kurus. Hanya kayak berupa garis saja. Yang di belakang juga sama. Ain di belakang jika dia disambung dengan huruf sebelumnya, maka bentuknya akan seperti ini. Sedangkan huruf H di belakang bentuknya sama seperti huruf aslinya. Baik, nanti bisa dibaca untuk tugasnya, yaitu membaca halaman 11, yaitu tentang tadribat, ya, tadribat dari huruf ain, ghain yang ada di depan, di tengah, dan di belakang. Tuh, untuk tugasnya baca Tahlil jilid 2 halaman 11. Nanti divideokan, dikirimkan ke Bapak. Baik, itu saja dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit ini, sebentar ini singkat ini dapat dipahami oleh kalian semua. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran ala tikumikum ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.